Selamat siang Pak Tony, selaku dosen pembimbing mata kuliah Humaniora beserta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Peter beserta 4 rekan saya Maria, Clive, Adela, dan Owen. Kelompok kami hari ini akan mempresentasikan mengenai hasil kegiatan studi lapangan kami. Sebelum dimulai, berikut merupakan outline dari presentasi yang akan kelompok kami bawakan pada hari ini. Kelompok kami melakukan studi lapangan ke Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin nomor 71 pada tanggal 20 sampai 21 Maret 2023 dan ditemani oleh narasumber yaitu Bapak Denny Baskoro dari Departemen Humas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta beserta rekannya Bapak Ibnu El Khuri dari Departemen IT Seksi Komunikasi Operasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Latar belakang melakukan kegiatan. Teknologi diciptakan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia. Dalam berbagai bidang, teknologi dapat dijumpai dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Dalam pemanfaatannya, di Damkar ini, teknologi digunakan untuk menggunakan aplikasi dari Damkar ini sendiri sehingga lanjut. Pemadam kebakaran merupakan sekelompok petugas yang multitalenta dalam menyelesaikan berbagai masalah. Namun, karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tugas dan peran serta dari seorang damkar, damkar seringkali dikira hanya akan bergerak ketika kebakaran terjadi. Dengan motivasi tersebut, kelompok kami bertujuan untuk memberikan edukasi dan membantu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai peran, pesan-pesan, dan tips-tips yang ingin disampaikan oleh damkar kepada masyarakat beserta segala pemanfaatan teknologi yang dipergunakan. Oke, berikut merupakan deskripsi berjalannya kegiatan untuk studi lapangan kami. Kami melakukan kunjungan ke Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, lalu kami juga melakukan wawancara dengan personil divisi IT, yaitu dengan seksi komunikasi operasi, yaitu ada Pak Ibnu Elfuri untuk mengetahui teknologi yang dipakai oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Lalu kami juga mengunjungi comment center untuk mengetahui penerapan langsung teknologi yang dipakai oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Lalu selanjutnya kami juga melakukan wawancara dengan personil divisi humas untuk mengetahui informasi dan peran pemadam kebakaran secara umum, yaitu di sini kami melakukan wawancara dengan Pak Denny Baskoro dan Pak Purwanto. Lalu kami juga membagikan kuesioner secara online untuk mengumpulkan informasi mengenai pengetahuan masyarakat Indonesia tentang pemadam kebakaran. Lalu kami mendapatkan hasil kuesioner, yaitu kami mendapatkan sekitar 67 responden, di mana sekitar 88% masyarakat itu tidak mengetahui atau tidak pernah menggunakan nomor panggilan 112. Lalu yang kedua, dari 67 responden, sekitar 52% masyarakat memiliki minat yang rendah untuk menjadi personil atau petugas pemadam kebakaran. Lalu selanjutnya yang ketiga, 56% masyarakat tidak mengetahui teknologi yang dipakai oleh petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya. Lalu berikutnya, ada teknologi damkar yang digunakan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, yaitu ada aplikasi Command Center, aplikasi IAPD, aplikasi IAPSEN, aplikasi IB-Status. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Command Center. Jadi fungsi dari aplikasi ini yaitu untuk menerima informasi kejadian kebakaran ataupun penyelamatan, melakukan pengarahan unit ke TKP, serta melakukan monitoring yang bersifat real time mengenai posisi atau pos setiap petugas damkar DKI Jakarta dan lokasi dari hidran. Untuk melakukan monitoring tersebut, para petugas damkar menggunakan alat yang bernama radio komunikasi atau radio trunking. Pada alat tersebut juga terdapat teknologi GPS yang digunakan untuk melakukan pelacakan. Jadi fungsi dari aplikasi Command Center ini yang pertama yaitu untuk menerima informasi, selanjutnya petugas yang bertugas akan melihat unit atau pos terdekat dari TKP dan melakukan pengarahan agar para petugas lapangan dapat meluncur dengan menggunakan alat radio komunikasi. Next. Selanjutnya terdapat aplikasi IAPD atau Elektronik Alat Pelindung Diri.
Karena tugas sebagai personil damkar bersifat riskan, maka salah satu hal krusial yang harus ada adalah APD atau alat pelindung diri. Seluruh petugas damkar harus memiliki APD yang melindungi dirinya, dimulai dari helm, fire jacket, fire trouser, sepatu, dan lain sebagainya. Seluruh APD tersebut harus dalam kondisi yang baik dan layak untuk digunakan. Jadi jika terjadi kerusakan, maka para petugas damkar harus melakukan pelaporan untuk menggantikan APD yang rusak tersebut. Nah, karena pada saat ini terdapat banyak sekali petugas damkar, untuk memudahkan pencatatan mengenai status APD dari masing-masing petugas, dibuatlah aplikasi iAPD ini. Selain itu, aplikasi ini bersifat web-based yang dapat diakses dengan mudah oleh setiap petugas damkar untuk melakukan update mengenai status APD mereka. Selanjutnya ada aplikasi elektronik absen, yaitu aplikasi yang digunakan untuk melakukan update status regu serta absensi harian personil. Aplikasi ini hanya bisa dikelola oleh kepala regu di setiap pos damkar yang berada di seluruh provinsi DKI Jakarta. Nah, kepala regu ini akan melakukan absensi harian apakah personil tersebut hadir atau tidak. Kemudian kehadiran tersebut diupdate melalui aplikasi ini. Next. Aplikasi selanjutnya yaitu B-Status atau Building Status yang berfungsi untuk mengaudit dan mendata sistem proteksi kebakaran yang ada pada gedung-gedung di wilayah DKI Jakarta. Hasil audit tersebut kemudian dimasukkan, didata, dan diintegrasikan ke dalam aplikasi B-Status. Jika suatu gedung tidak memenuhi syarat, maka gedung tersebut akan diberikan peringatan mulai dari SP1 hingga yang terakhir ada penyegelan gedung oleh petugas damkar DKI Jakarta. Boleh next? Adapun beberapa tips yang kami dapat dari pihak damkar. Yang pertama adalah gunakan listrik secukupnya. Nah, penggunaan listrik yang berlebih dapat menyebabkan arus yang berlebih, yang menyebabkan konsleting, yang kemudian menyebabkan kebakaran. Nah, yang kedua adalah jangan buang dan bakar sampah sembarangan. Diketahui bahwa salah satu penyebab terbesar kebakaran di Jakarta adalah karena membakar sampah sembarangan. Kemudian, jangan melakukan parkir liar. Parkir liar dapat menghambat petugas pemadam kebakaran untuk mencapai tujuannya. Nah, kemudian kita harus percayakan semua kepada petugas pemadam kebakaran. Yang dimaksud di sini adalah jangan mengganggu petugas kebakaran yang sedang melakukan tugasnya. Next. Adapun juga manfaat yang kami dapatkan saat melakukan kegiatan ini. Yang pertama adalah menambah wawasan tentang teknologi yang digunakan, khususnya sistem informasi yang digunakan oleh pihak damkar. Yang kedua, kita dapat mengetahui informasi-informasi unik seperti sejarah serta pembagian lokasi damkar. Yang ketiga, kita dapat mengenal peran cara kerja damkar, khususnya dalam hal pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan juga dalam hal penyelamatan. Kemudian yang keempat, kita dapat mendapatkan berbagai tips dari damkar, seperti yang ada di slide sebelumnya. Next. Adapun rekomendasi kami terhadap pihak damkar. Nah, Dinas Damkar ini bisa dikatakan merupakan sosok pahlawan di mata masyarakat. Sayangnya masyarakat masih kurang memanfaatkan kemampuan-kemampuan dari pahlawan tersebut. Nah, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tugas-tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pihak damkar. Nah, sehingga banyak hal dianggap tidak bisa dilakukan oleh pihak damkar. Nah, oleh karena itu, Dinas Damkar perlu melakukan banyak lagi sosialisasi, sehingga mereka semakin dikenal dan peran-perannya bisa dikenal dan juga meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pihak damkar. Next. Berikut adalah foto-foto yang kami kumpulkan saat kegiatan kemarin. Next. Ada juga lampiran surat permohonan kunjungan dan juga surat keterangan tempat kegiatan. Next. Kesimpulan yang pertama adalah penerapan teknologi dan sistem informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta sangat bervariatif dan saling terintegrasi. Yang kedua, pengetahuan masyarakat tentang pemadam kebakaran dan ketertarikan untuk menjadi personil pemadam kebakaran masih kurang sehingga perlunya dilakukan sosialisasi lebih giat. Yang ketiga, pentingnya masyarakat mengetahui tips-tips pencegahan terjadinya kebakaran. Oke, akhir kata dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai berjumpa di presentasi selanjutnya.